Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Naifidi. Hari ini adalah jadwal abang kontrol ke rumah sakit guys. Jadi abang ini setiap bulannya kontrol rutin guys untuk ngecek kaliumnya apakah normal atau kurang dari semestinya. Jadinya kita memang rutin untuk ke rumah sakit setiap bulannya. Dikarenakan suami aku sedang ada pekerjaan, jadinya aku dan anakku pergi ke rumah sakit dengan menggunakan transportasi busway guys, yang berawal dari bola kapal. Jadi bagi kalian yang mau ke Grogol ya, tepatnya itu dari halte busway kalian naik ke arah BNN dulu guys. Jadi tidak ada yang rute dari Bekasi Timur menuju Grogol langsung tuh, sekarang sudah tidak ada, jadi kudu transit di BNN. Dari BNN kita langsung naik ke arah jurusan yang Grogol. Untuk informasi saja, sekarang ini kalau kalian naik busway itu satu kartu itu berlaku hanya untuk satu orang guys. Jadi kalau dulu itu satu kartu bisa dipakai untuk berapa orang, tapi sekarang peraturan terbarunya satu kartu hanya untuk satu orang. Dengan tarifnya adalah 3.500 guys. Biasanya aku kalau ke rumah sakit, kalau nggak diantar suami aku, pasti aku naik kereta gitu. Cuman karena jamnya ini terlalu mepet, makanya aku naiknya busway guys. Jadi kalau naik busway itu bisa turun tepat di depan rumah sakitnya. Suasana pagi ini termasuk agak lenggang ya, tidak terlalu padat juga. Biasanya itu aku kalau naik busway pernah sampai ramai banget, tapi alhamdulillah sekarang tidak terlalu ramai, jadi anakku dan aku bisa duduk guys. Kalau kalian bagaimana? Apakah kalian suka naik busway atau naik kereta? Nah, kalau aku suka dua-duanya sih, yang penting memudahkan saja gitu. Untuk naik busway aku suka, naik kereta juga aku suka, semuanya aku suka, yang penting kita aman selamat sampai tujuan aja. That's it. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di depan rumah sakit guys. Enaknya kayak gini guys, misalkan aku naik busway ini bisa turun depan rumah sakit persis, sedangkan kalau aku naik kereta aku turun di stasiun Tanah Abang dan aku harus naik kendaraan umum lainnya gitu. Tetapi kalau naik busway aku turun persis di depan rumah sakit yang kita tuju nih guys, nih seperti ini. Nih aku pakai kartunya ini Tapcash sama e-money gitu. Jadi kalau di sini pakai dua kartu ya, karena aku sama abang jadi harus menggunakan dua kartu guys. Nah, ini aku sedang berada di atas jembatan penyeberangan menuju ke arah rumah sakit. Kontrol rutin ini aku sudah online guys, jadi kita tinggal datang terus tinggal cetak aja. Jadi nggak perlu antri-antri nomor gitu guys, enaknya gitu kalau online ya guys. Jadi kalau abang ini memang untuk staf spesialis dia biasanya memang sudah online dari rumah gitu sebelumnya, karena kalau misalkan aku tidak online agak lama menunggunya dan aku agak pusing ya kalau menunggu lama sebenarnya guys, karena kan kalau kondisinya aku dengan suamiku mungkin lebih enak, tapi kalau misalkan aku berdua dengan abang saja aku kurang bisa ya guys, makanya aku online dari rumah terus udah gitu. Jadi di sana rumah sakit tinggal kita ikutin prosedur selanjutnya gitu. Untuk antrian paling juga ketika kita berada di depan ruang dokternya aja gitu untuk antriannya, selebihnya tuh semuanya nyaman. Aktivitas aku berobat ini sebulan sekali sudah dimulai dari abang umur 10 tahun guys. Sekarang abang ini umur 6 tahun, jadi udah 6 tahun kita tiap bulannya pasti ke rumah sakit. Ke rumah sakitnya buat cek lab itu, melihat kadar kalium abang, karena secara fisik memang abang bagus ya. Cuman abang kan punya sakit hipokalemi yang memang terpantau dari hasil cek darah saja guys gitu. Kalau misalkan dari secara fisik mah tidak masalah,
Tapi kalau yang memang sudah berat kaliumnya itu, ibaratnya kaliumnya itu sudah di luar daripada semestinya, itu udah kelihatan sebenarnya dari abang jalannya, terus abang lemes, abang kram gitu. Jadi kita sekeluarga sudah tahu ciri-cirinya sih. Tuh, cuman kan kalau untuk lebih memastikannya itu kan kita perlu medis ya, kayak cek darah ini biar tahu berapa kalium abang saat ini. Nah, sekarang kita sudah berada di depan rumah sakitnya, guys. Aku senang di sini karena rumah sakitnya itu sangat banget membantu Arayanku untuk sembuh, untuk tidak kumat kaliumnya. Terus pelayanannya, dokternya, nursnya, semuanya itu bagus banget, guys. Mereka itu sangat banget membantu para pasiennya di sini. Terus kalau untuk si abang kan memang sudah sering ya kesini warawiri, jadi kita sudah akrab dengan lingkungan yang ada di sini. Semoga abang sembuh ya, guys. Sebenarnya aku berharap abang tuh nggak lagi kontrol gitu, tidak meminum obatnya. Tapi kalau dengan cara ini abang selalu sehat, aku mah apapun aku lakukan untuk anakku, guys. Bagi kalian yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jalani semua dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tapi dengan tetap satu hal ya, guys. Kalian juga harus sayangi diri kalian sendiri, karena ketika kalian menyayangi diri kalian sendiri, kalian akan berusaha untuk sehat, kalian akan berusaha untuk bahagia, karena ketika seorang ibu tidak bahagia akan berdampak ke anaknya. Makanya lakukan apapun yang kalian ingin lakukan gitu. Kalau aku sih gitu ya, guys, karena menjaga kewarasan untuk menjadi seorang ibu dengan anak berkebutuhan khusus itu tidaklah mudah ya, guys. Tuh, makanya aku menerapkan mencintai diriku sendiri dulu. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam rumah sakitnya, guys. Kalau untuk di dalam rumah sakit aku tidak mau videokan ya, guys, karena tidak boleh. Terus aku hanya memfoto ini anakku untuk laporan ke papahnya saja kalau sedang main handphone. Oke, guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Doakan agar abang selalu sehat ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.